Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu," dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asyiral muslimin tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan hanya sebagaimana binatang atau hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia dari itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi radhiyallahu an berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam ya'trukna amalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asadahu alan nar. Barang siapa mentaati rasul maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisihi atau bermaksiat kepada rasul maka dia akan masuk api neraka. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgent untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Aqulu qauli hadza wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.